banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah. Karena Ece mau dipanggil sama Tuhan tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Ada Irfan Hakim di balik perjuangan Mpok Ati melawan tumor usus. Komedian senior Mpok Ati saat ini tengah berjuang melawan tumor usus yang dideritanya. Meski dokter menyarankan dilakukan operasi pengangkatan tumor, namun Mpok Ati menolak dan memilih pengobatan alternatif. Iya, ada polip di usus yang sudah membesar dan berakar gitu. Jadi dokter saranin kan diangkat sebelum kanker karena ini masih di biopsi masih jinak gitu. Empok punya trauma gitu karena mama kan meninggalnya setelah dioperasi ususnya gitu. Jadi empok berobatnya ke Sinse aja gitu. Rutin menjalani pengobatan yang dilakukan hampir setiap hari membuat Mpok Ati tak bisa bekerja seperti dulu saat masih sehat. Usianya pun tak lagi muda. Tak heran jika wanita 68 tahun itu banyak mendapat simpati dari rekan artis, salah satunya Irfan Hakim, yang diam-diam kerap mentransfer sejumlah uang. Ya adalah, kan dari tadi juga gue ngomong harus saling tolong menolong. Nah, ya udah, jadi ketika kita bertemu dan senior kita yang membutuhkan, ya selayaknya kita sebagai junior juga membantu. Supaya nanti ketika kita di posisi itu juga banyak orang yang sayang dan membantu kita, seperti itu. Kalau Irfan sih beberapa kali 10 juta. Bukan dibantu sih, sebetulnya dia ngasih aja tanpa diminta gitu. Sejak divonis tumor usus, Mpok Ati mengaku selalu diliputi ketakutan. Bayang-bayang kematian selalu menghantui pikirannya. Apalagi ia sempat bermimpi bertemu dengan sang adik yang berprofesi sebagai kiai. Dalam mimpinya, sang adik mengingatkan Mpok Ati untuk banyak bertobat. Mpok Ati mimpi seumur 68 begini belum pernah ngimpiin dia gitu. Nah, dalam mimpinya di Desember itu dia bilang, "Cek, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sedekah. Karena Ece mau dipanggil sama Tuhan tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Itu kembang tidur, gak digubris gitu. Rupanya mimpi Mpok Ati itu sampai juga ke telinga Irfan Hakim. Namun sebagai orang beriman, host Family 100 itu tak percaya dengan mimpi itu dan berusaha meyakinkan Mpok Ati untuk sembuh dan berpikir positif. Tadi tiba-tiba dia ngirim link yang ngomongin katanya ada yang ngomong katanya di Rama meninggal tanggal 10 Juli. Hey, dan beliau sendiri yang mengirim ke aku, terus aku bilang panjang umur Pok, aku bilang gitu. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Mpok Ati bisa kembali bugar, kembali sehat, bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, bisa menghibur kita semuanya. Mudah-mudahan Mpok Ati semangat. Pulang umroh, Alia sudah temukan tanggal pernikahan dengan Thorik? Alia Mas Said rasakan begitu banyak keajaiban ketika tengah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci bersama keluarganya. Ya, kekasih Thorik Halilintar itu dapatkan mukjizat ketika sedang melakukan tawaf. Sempat merasa pesimis untuk bisa memegang Ka'bah karena padatnya jamaah. Tapi tiba-tiba saja begitu memasuki area Ka'bah, jalan ke depan mendadak kosong seketika. Alia pun akhirnya dapat memegang bahkan mencium Ka'bah. Tak hanya sekali, Alia juga sempat merasakan keajaiban lainnya saat tengah berada di Jabal Rahmah, tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa. Gadis 21 tahun itu mengaku sempat tak ingin pergi, lantaran kondisinya yang sudah lelah dan lokasi yang ramai.
Namun lagi-lagi, secara tiba-tiba ada dua orang ibu yang mengajaknya bicara dalam bahasa Arab, di mana tangan Aliyah ditarik naik ke atas untuk doa bersama. Benarkah Aliyah berdoa untuk hubungannya dengan Thorik? Udah dewasa, Terlihat udah lebih agamis kuat, banget udah hebat, udah paling sabar, udah ini udah lengkap. Berarti jodoh yang tepat buat Thorik ya Alia ya. Menurut Amin. Thorik, gimana? Doa yang terbaik ya. Tapi udah. Pasalnya keberangkatan umroh Aliyah ini santer dikait-kaitkan dengan Thorik untuk meminta kelancaran menuju hari bahagia berdua. Apalagi Thorik juga tampak siap siaga di mana Aliyah berada, seperti mengantarkan ketika berangkat umroh maupun pulang. Thorik juga menjemputnya. Ibadah lebih dari segalanya nggak sih? Iya, Jadi itu sih. alhamdulillah. Umroh itu kan panggilan ya? Panggilan ya, panggilan bener. Sekali ya. Jadi mumpung emang lagi dikasih juga sama Allah, ya kita berangkat umroh. Dan kita bahagia, lancar Allah. semuanya. Gitu, doain aja ya. Lantas benarkah sepulang umroh Aliyah telah menemukan tanggal baik untuk hari pernikahannya bersama Thorik? Itu kan antara Antara saya dan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat semua. Tentunya juga nggak cuma buat doa kita, buat kita sendiri, insya Allah juga untuk semua umat muslim dan muslimat. Liburan mewah Judika dan Duma penuh drama. Judika akhirnya wujudkan impian dan permintaan putrinya Cleo, mengajak keluarga dan kedua orang tuanya naik Disney Cruise di Australia. Begitu tiba kapal pesiar mewah yang tiket per orangnya sekitar 15 juta rupiah. Hari pertama berada di Disney Cruise, Judika dan Duma langsung mengajak dua buah hatinya nonton Golden Mickey Show yang hanya bisa disaksikan di waktu tertentu dan hanya di Disney Cruise. Kita mau nonton Golden Mickey. Itu partnya. Ya, sudah. Itu partnya. Oh iya. Tuh. Hari pertama naik kapal pesiar mewah, liburan keluarga Judika dan Duma banyak dramanya. Saat tiba di kamar penginapan, Cleo dan Judika langsung rusuh berebut tempat tidur, sampai bikin mama pusing bukan kepalang. Wow, kenapa berantem terus ini? I win and then the others don't want to go down. Everyone one time. Daddy aja nggak usah. Daddy nggak usah ditusin. Gak apa-apa. Di atas itu ngapain sih? Cleo, Deo, Mami. Yang penting Cleo, Deo, Mami dapat papa, nggak usah papa di kamar mandi aja bobonya. Karena di kamar itu ada tempat tidur yang cadangan gitu, yang ada sofa bisa jadi tempat tidur, jadi ada dua, yang ada yang di atas gitu, yang mereka rebutan. Karena biasa anak kecil kan pengen di lotengnya gitu di atas, jadi udah rebutan sampai mau aku kakaknya dulu ini, yang cowok aku duluan yang kesini. Tapi kita udah tahu anak kita biarin aja dulu, nanti pada akhirnya sama papa mamanya kok tidur. Setelah hari pertama diwarnai drama, hari kedua Judika dan Duma bisa menikmati quality time bersama kedua buah hatinya. Mulai dari nonton Frozen Show, foto bareng beberapa karakter superhero, hingga dibuat takjub dengan pertunjukan Unity Superhero di atas Disney Cruise. Tadi seru nggak nak Heroes Unite? I see it so cool. Cool ya. It's so Yang real. mana yang paling kakak? Everything It's so is real, perfect. benar. So real. Itu kayak real banget, di depan kita ada Spider-Man terbang, ada Hydra musuhnya juga. Tapi Tak cuma memanjakan dua buah hatinya, Cleo dan Judeo, Judika dan Duma juga benar-benar mengajak kedua orang tuanya shopping di atas kapal pesiar. Namun lucunya, meski liburan super wah, karakter dan gaya Batak Judika dan sang papa saat shopping benar-benar nggak hilang. Ini cara mengukur versi tidak ada fitting room. Pas apa kegedean? Coba. Gitu dong. Baru pulang dari cruise. Kok tinuhur do? Dia mulai suku kalah idea do. Set dia do sama set Disney Cruise dia do tadana na. Itu rosa ada. Sa haisan. Iman lihat ya unik, kamu saya.
Itu sih dari dulu memang kita ajak, tapi kita cari tempat-tempat yang memang kalau di cruise kan nggak terlalu banyak jalan. Karena di kapal, dari mama sama papa kan kalau jalan kayak kita ke tempat-tempat yang banyak kayak Jepang misalnya banyak kita jalan kaki akan repot. Ya pokoknya aku memang seneng aja bisa jalan sama papa mamaku. Inisialnya untuk medis, cuman kalau dibilang medis doang ya bohong dong gua, karena kan dibenerin juga estetikanya. Boy William memanen rundung dari operasi hidung. Sosok Boy William kembali menjadi sorotan. Belum lama ini Boy terbang ke Korea Selatan dan memutuskan untuk merombak bentuk hidungnya. Hal itu dilakukan Boy demi memperbaiki jalur pernafasannya yang menurutnya selama ini sering tersumbat. Hidung gua begini, jadi batang hidungnya kalau kalian lihat bentuknya kayak C. Jadi dulu dia bentuknya begini, jadi sekarang sama dia dilurusin, jadi dia lurus. Karena kalau bentuknya kayak C itu, yang satu lebih sempit pernafasannya dibandingin yang satunya lagi. Inisialnya untuk medis, cuman kalau dibilang medis doang ya bohong dong gua, karena kan dibenerin juga estetikanya. Boy William tak mau menutupi fakta dari publik jika ia telah menjalani operasi pada hidungnya. Boy mengaku tak ada yang salah dari tindakan yang dilakukannya. Ya bukan karena gua merasa operasi plastik itu sesuatu yang tabu, enggak juga. Maksudnya di lingkungan gua itu hal yang lumrah dan sangat amat biasa gitu. Maksudnya nyokap gua ngomonginnya itu, kalau ada, you know, it's normal. Cuman ya gua sendiri nggak pernah kepikiran. Gua mah kepikiran nyari duit. Rupanya pernyataan Boy soal hidungnya yang bermasalah itu menuai cibiran netizen. Lantaran banyak netizen menilai bahwa tulang hidung bengkok atau lubang tak simetris hanyalah alasan klasik. Boy hanya menggunakan kesehatan sebagai alasan untuk memperindah hidungnya menjadi lebih mancung. Trauma maybe not, cuman lebih ke udah tahu rasanya waktu itu nggak enaknya, malunya dan lain-lain setelah itu nggak terjadi. Makanya sekarang apa-apa lebih hati-hati. Netizen boleh jadi nyinyir, dan Boy tampaknya nggak peduli. Yang ia pedulikan adalah mendapat Ayu Ting Ting yang kini tengah kembali dekat dengannya. Pelantun Sambalado ini bahkan memuji hidung baru Boy. Ayu menyukai hasil dari operasi hidungnya itu. Mereka mah happy aja sama pilihan anaknya. Aku happy untuk orang-orang semua yang ngasih kita doa. Ya ikutin aja sampai kemana langkahnya, iya enggak? Kamu pasti pikir aku udah mau ngelamar kamu kan? Kamu pasti pikir aku udah mau ngelamar kamu kan? Jujur, Tuhan tahu. Ya iyalah, emang kamu pikir aku nih punya otak apa? Aku nih bodoh? Enggak dong. Aku juga pintar, aku juga tahu, paham ya. Kamu mainin aku mainin balik. Demi bentuk hidung bak opa Korea itu, Boy tak tanggung-tanggung menggelontorkan budget 1 miliar rupiah. Lantas benarkah Boy ketagihan untuk melakukan operasi lagi di bagian wajah yang lain? Enggak akan. Udah cukup. BCL masih simpan lukisan mendiang Ashraf di rumah. Tiko nggak cemburu? Bunga Citra Lestari memutuskan untuk merenovasi kediamannya yang berada di kawasan elit Jakarta Selatan. Tanah seluas 800 meter dengan bangunan tingkat 3 itu direnovasi dengan menambah ruang gym di lantai bawah. Waalaikumsalam. Waduh, bos saya datang ke sini nih ternyata. Camat ini. Iya, gila. Ada inspeksi apa gimana nih, Pak? Enggak, kebetulan. Ya, kita mau ini aja mendata. Mendata ya? Mendata perumahan ini Data ya? perumahan ini. Dulunya ini ruangan apa? Dulunya nggak ada. Oh, nggak ada dulu. Nggak ada, Oh, jadi ini aku bangun. Jadi aku beli alatnya biar bisa latihan di rumah, jadi susurnya ke rumah, jadi nggak ke studio. Ya biasa treadmill, sepeda yang standar-standar sama buat ngangkat-ngangkat aja. Enggak, bentar. Ini besi bener aluminium.
Kokoh berarti. Kokoh. Jadi ini tadinya rumahnya apa bangunan ini nggak ada. Jadi Tadinya Bapak bangunan lu ini bikin? nggak ada, jadi ini Ditambahin. dibikin ditambah di sini. Jadi itu tadinya kayak Taman aja gitu? taman Oh, kosong. iya, keren, keren, Kita keren. bikin jadi gym. Namun ada satu ruangan yang menyita perhatian publik. Ya, meski telah menikah dengan Tiko, nyatanya BCL masih mempertahankan ruang kerja milik mendiang Ashraf Sinclair. Ini ruang tamunya kayak gini. Ini mafia banget nuansanya. Ini dibikin kayak emang buat kayak waktu itu buat ruang kerjanya Ashraf sekalian di sini, sama kayak dia suka baca buku jadi ada buku-buku di sini. Tapi kita bikin suasananya yang ruangan ini beda dari Yang dalam. semua. Yang lain tuh putih-putih semua, ini memang Iya, lebih tapi semua pakai gelap. panel-panel tetap ya. Panel-panel. Iya, Ini tetap. Kalau dibilang tetap. nuansa-nuansa Italia. Iya benar, benar kita ngambilnya Eropa. Ruangan bergaya Eropa yang kontras dengan ruangan lainnya itu masih tertata apik dengan barang-barang milik mendiang Ashraf. Bahkan BCL masih menyimpan lukisan karya almarhum. Ini bikin cemburu Tiko nggak ya kira-kira? Ini lukisan juga lukisannya Ashraf semuanya. Ashraf yang ngelukis di sini. Sementara itu di lantai 2 ada satu ruangan yang disebut BCL sebagai tempat healing baginya. Ruangan bergaya vintage dengan banyak warna itu rupanya serba lengkap untuk BCL dan juga Tiko. Ini. Gila, keren banget, ada recording. Iya, Iya kan? ada boothnya buat Terus rekaman. itu ada DJ. DJ Ini ada set, ruang ada santai. ruang santai bisa karaoke juga di sini. Wah, keren banget nih. Jadi semuanya music kalau di sini. Iya, iya. Wah, keren banget nih. Wih, ini serius loh bikinnya lo buat lo. Serius. Beneran loh, bagus loh ini. Iya. Aduh, keren banget. Cukup lah buat ini. Cukup banget ini. Aduh, keren. Salon juga, mini salon di sini. Wow. Keren loh. Jadi ngeramasin sendiri, tiduran sendiri di situ ya? Ada yang ngeramasin, asisten udah ready, udah Udah bisa ready. nih menggunakan ini, gitu. Keren.